Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Ketemu Waalaikumsalam. lagi ya. Sore, Oke. Pak. Ya, eh, mau nunggu sampai jam berapa? Fami, Sel, mau nunggu sampai jam berapa? Atau mau langsung aja? Tunggu 5 menit kali ya, Pak. Saya menit. coba share dulu, Oke. Pak, linknya. Oke. PJ matkulnya siapa, Sel? PJ matkulnya. Anita Rahman, Pak. Anita. Ada, Pak. Ada. Oh, oke, udah ada. Bisa kita mulai? Atau masih menunggu? Silakan, Pak. Oke, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita materinya praktikum farmasetik dasar. Nah, harusnya saya sama Bu Mary, tapi Bu Mary lagi berhalangan karena ada lagi keperluan mendesak terkait keluarganya. Oke, ini kita langsung ke ini aja ya. Kontrak perkuliahan sama pengenalan alat. Sebenarnya sih kalau yang basicnya SMK sih ya, udah pasti ngerti dan tahu apa yang mesti dibawa dan apa yang memang udah tersedia di laboratorium farmaseutik dasar. Oke, sebentar saya screen dulu. Oke, saya muncul ya. Nah, ini praktikum farmaseutik dasar. Dosennya oleh Bu Mary dan saya.
Nah, untuk waktunya hari dan tempat, hari dan jam Jumat jam 4 sampai jam 7:10. Oke, ini kalian tinggal baca. Nanti kita lanjut ke materinya. Jadi pertemuan hari ini adalah tanggal 11 itu kontrak dan pendahuluan. Pertemuan kedua itu ngebahas tentang Pulvis. Pertemuan ketiga tentang Pulvares. Pertemuan keempat tentang pembuatan pil. Kelima kapsul, keenam salep, ketujuh supos. Nah, nanti kita UTS. UTS materinya kayak kemana ya? Kalau misalnya waktunya kita masih online, lumayan nih. Ngerjain ini cuma ngerjain pilihan ganda aja. Gitu. Materinya dari resep tentang Pulvis sampai resep tentang suppositoria. Yang basic utamanya sih sebenarnya teknik perhitungan sama teknik pembuatan. Yang utama sih di situ biasanya. Oke, setelah UTS ini kita masuk ke pertemuan ke-9, itu tentang larutan. Ini untuk 2 kali pertemuan ya, karena materinya cukup banyak. Paling kita pendahuluan sedikit, baru nanti ngebahas responsi. Habis responsi, nanti dikasih tugas, kalian tinggal kerjakan tulis tangan input di e-learning. Pertemuan ke-11-12 itu tentang suspensi, ke-13-14 tentang emosi, ke-15 tentang galenika. Nah, ini biasanya SDN infus. Ya. Oke. Nah, karena kita masih online, jatuhnya ya kayak gitu. Paling nanti UTS-nya maupun UAS-nya gitu ya. Saya nggak tahu nih, setelah UTS apakah tetap online atau hanya ada beberapa kegiatan offline, saya kurang tahu. Nanti tunggu informasi selanjutnya aja ya. Kalau materinya masih online, biasanya itu UTS dan UAS-nya kalian soal pilihan ganda. Tuh. Oke. Nah, untuk jadi gini, minggu ini kan kita pertemuan pertama nih. Nanti minggu depan, insya Allah responsi tentang resep pulvis dan pulveras. Nah, nanti di pertemuan kedua itu, karena saya dan Bu Mary responsinya pulvis dan pulveras, jadi saya dan Bu Mary akan kasih tugas ke kalian resep tentang pembuatan resep pulvis dan pulveras. Nah, itu nanti minggu depan kami kasih format jurnalnya atau format laporannya, komponennya apa aja, isinya apa aja, nanti sekalian di minggu depan diresponsikan. Dan nanti tugasnya juga ada 2, tugas resep pulvis dan pulveras, karena kita responsinya pulvis dan pulveras. Dan bisa menghemat waktu juga ya, karena apa? Karena pertemuan kedua, ketiga bisa kita ringkas, nanti di pertemuan ketiga kita review satu resep, nanti ditunjuk sama saya atau Bu Mary satu resep pulvis dan pulveras yang presentasi. Nah, presentasinya dari jurnal aja, kalian nggak usah perlu buat PPT-nya. Jadi jurnal yang kalian tulis tangan itu, yang kalian input di e-learning, itu kalian tampilkan kayak gini. Kalian jelasin, mulai dari perhitungan DM, kalau ada perhitungan DM-nya, penimbangan, pembuatan, dan penyerahan. Tuh, nanti formatnya di minggu depan aja sekalian. Pada saat kita nanti responsi resep persediaan pulvis dan pulveras. Nah, nanti berikutnya seperti itu. Kalau misalnya nih, waktunya misalnya pada saat kita pertemuan ketiga, itu kita bisa kalian presentasi satu resep pulvis, satu resep pulveras, itu bisa kita responsi tentang pil. Dan kalau memang materinya nggak banyak tentang pil, bisa ke responsi kapsul. Nah, bisa kita padatin nih 2 kali pertemuan untuk 2 kali materi untuk satu pertemuan dengan 2 responsi. Tapi tetap tugasnya kayak yang pertemuan kedua. Jadi tugasnya itu resep pil dan resep kapsul. Begitupun nanti pertemuan ke-6, ke-7, itu bisa kita ringkas kalau materinya salep dan supos sedikit. Maksudnya tidak terlalu banyak
pertanyaan atau kalian cukup jelas atau gampang dimengerti atau mudah dipahami seperti itu. Jadi nanti kita bisa ngeringkas nih semua. Contoh nih misalnya ya, pertemuan kedua ketiga kita ringkas jadi satu. Jadi masih ada satu pertemuan. Berarti kita masih ada sekitar 2 sampai 3 kali pertemuan sebelum UTS. Minimal 2 lah, 2 kali pertemuan kosong. Nah, itu nanti tergantung nih maunya kesepakatannya mau apa. Mau kita review aja, review latihan soal, atau masuk ke materi setelah UTS. Jadi kita padetin nih, misalnya di 2 kali pertemuan terakhir sebelum UTS, maksudnya 2 kali pertemuan yang memang kita kosong karena dipadatin itu, terserah kalian mau, Bapak, kalian ngomong ke saya atau Bu Mary, kita review itu aja Pak, review latihan atau latihan soal resep pulpis sampai resep supos misalnya. Nah itu boleh, tinggal kalian maunya gimana. Atau mau diringkesin gitu. Udah Pak, maju aja Pak ke materi setelah UTS. Nanti Bapak sama Bu Mary tinggal kasih soal-soal rekomendasi untuk UTS aja. Itu tinggal kalian pilih maunya gimana. Karena kan saya juga nggak tahu nih, apakah nanti kegiatan setelah UTS itu akan ada offline untuk full offline atau hanya beberapa kegiatan yang memang sebenarnya masih karena masih PPKM jadi dibatasi, misalnya satu kelas satu lab itu hanya paling banyak 50%. Berarti kan ada 2 kegiatan untuk 2 kali pertemuan yang dibagi 2 di kelas kalian. Gitu. Bisa ini ada 32 ya kalau nggak salah kemarin ya. Jadi misalnya 15-15 atau 16-16 kayak gitu. Ini sih belum tahu juga karena apakah case-nya yang namanya pandemi ini berubah jadi endemi. Jadi kalau berubah jadi endemi kan judulnya kalian bisa full offline gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya. Doanya yang baik-baik. Bukan doain yang tidak baik, tapi doa yang baik-baik, yang mana aja yang baik gitu. Yang mana aja yang baik, yang terbaik gitu. Maksudnya kalau misalnya udah nih udah offline gitu semua gitu ya. Karena saya aja tadi sholat Jumat tuh karpetnya udah digelar, terus tidak ada physical distancing lagi gitu. Jadi saya nggak tahu nih apakah nanti, makanya kita doanya yang baik-baik aja. Apakah memang yang baiknya, oh iya dah, sama Allah Subhanahu Wa Taala, kalian udah cukup kan kemarin nyantai-nyantainya, sekarang suruh capek nih, suruh ke kampus, suruh pusing mikirin tuker jadwal, suruh pusing naik angkot, bawa kendaraan, panas-panasan, gitu ya, pusing capek pulang malam gitu. Kayaknya nggak tahu, makanya doanya yang baik-baik aja gitu, yang baik yang terbaik aja. Karena yang tadi saya bilang, saya aja tadi soal Jumat itu udah nggak ada physical distancing, jadi karpetnya itu kan udah dipasang. Biasanya kan kemarin tuh minggu kemarin nggak kita masih bawa sejadah sendiri dan masih ada physical distancing gitu. Jadi ya doanya yang baik-baik aja lah. Oke, itu ya. Jadi tadi saya bilang kalau kita misalnya 2 dan 3 dipadatin di pertemuan kedua kan otomatis bisa minimal ada 2 kali pertemuan kosong nih sebelum UTS gitu. Itu bisa kalian manfaatin untuk review latihan soal resep full fish sampai suppose, atau kita langsung maju di materi setelah UTS yaitu pembuatan resep sediaan larutan. Nanti tinggal kalian kompromin aja di grup kelas kalian maunya gimana gitu ya. Kalau tadi saya bilang kita padetin di pertemuan kedua, ketiga jadi satu, 4, 5 jadi satu, 6, 7 jadi satu. Gitu. Karena kan kalau kita lihat nih pertemuan kedua dipadetin sama pertemuan ketiga, kita tetap sempat untuk presentasi resep pulvis dan pulpas yang kemarin di
kalian kerjain tuh presentasi salah satu orang, yang satu full face, yang satu full flash gitu ya. Kan kita bisa juga di pertemuan ketiga itu responsif tentang pil dan kapsul. Jadi pada saat pertemuan keempat itu kita presentasi resep pil dan kapsul, nanti responsif juga salep dan supos gitu. Jadi kan bener dong. Jadi ada sekitar 2 kali pertemuan kosong sebelum UTS. Gitu ya. Jadi nanti tinggal dinegosiasikan aja sama kelas. Maunya gimana? Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Omi, Sel, Sri Amalia, Silvi, ayo dia. Siapa lagi yang on kamera ya? Ada pertanyaan? Atau kita lanjut ke sekilas review tentang alat-alat yang ada di lab farmasetik? Lanjut ya. Oke. Oke, ini kalau yang kalian basicnya SMK sih, kalian udah sempat dibilang juga ya, hampir semuanya kan. Jadi ini review aja sih yang ada di lab tuh timbangan gram dan timbangan gram kasar, ya, timbangan gram halus. Nah ini yang tersedia di lab. Jadi anak timbangannya pun tersedia yang ini ya, bukan yang halus-halus itu. Ini batang pengaduk, lempang dan alu, beker gelas, cairan penguap, gelas arloji. Nah ini water bath dan gelas ukur. Nah sebenarnya kalau ngeliat ini, biasanya sih yang begini-begini dipakainya di lab kimia. Kalau kita tuh biasanya lab resep paling kayak panci besar gitu, yang ada bolong-bolongannya itu kalau kalian naruh buat uh, cairan uap. Tuh, kapsul. Nah ini untuk etiketnya juga udah disediain sih. Jadi kalian nggak perlu bikin etiket karena udah ada di lab. Nah, ini yang perlu kalian bawa. Tuh serbet putih, serbet kotak-kotak. Nah ini sebenarnya serbet putih buat ini, buat tatakan kalian pada saat uh, dispensing. Karena kalau putih itu kan kelihatan nih kalian kerjanya rapih atau enggak. Enak, karena itu juga wujud nanti pada saat, misalnya kalau kalian nanti praktik ujiannya praktik offline, salah satu kerapian kan dilihat terhadap ini sebaiknya gitu, rapih ke kotor enggak. Nah untuk yang kotak-kotak ini buat kalian biasa. Setelah cuci alat, biar cepat kering dan biar cepat dipakai, ya kalian lap-lap lah pakai serbet. Nah ini yang sekalian bawa juga stainless, stainless, tanduk, spatula, sama pinset. Ini biasanya buat ngambil ini ya, salep yang setengah padat. Ini pot kaca coklat sama pot kaca yang transparan. Nah ini kalau yang coklat ini biasanya untuk salep-salep yang mengandung contohnya iod. Ya, oke. Ini harus ke bawah, sudip dari hasil rongsen bekas aja kalian cuci dengan sabun dengan air hangat. Jadi dia lebih bersih dibandingin atas ini nih. Ini pot plastik sama pipet. Kita tes. Oke. Nah ini juga yang sebenarnya kalau ini tuh ini ya enaknya tuh kayak satu meja itu ada satu 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 pot isinya 5 miligram ini. Jadi enggak terpaku setiap orang harus punya gitu. Jadi lebih enak sih karena tapi jatuhnya gitu karena bukan punya sendiri jadi punya rame-rame gitu ya. Jadi kurang hati-hati karena suka hilang-hilangan gitu. Ya terserah sih mau koordinasiin gimana sama kelas kalian. Gitu ya. Oke. Bentar. Kita review dikit ya tentang
pulvis atau serbuk tabur. Oke, bentar ya. Jadi sebenarnya kalaupun saya ngebahas ini sedikit lumayan ya. Jadi minggu depan tuh udah tinggal ngebahas resep serbuk terbagi atau pulverized. Jadi waktunya lebih banyak lagi nih. Bentar ya. Ini udah muncul ya. Nah ini contohnya. Daksalisil 20 gram. Kalau nggak ada keterangannya, satuannya apa? Gram. Gram ya. Ya, jadi skalanya itu kalau nggak ada kesatuan ya dia gram. Karena di sini jelas ya 0,5 gram. Jadi daksalisil 20 gram, mentol 0,5 gram. Bentar ya. Mentol 0,5 gram, Misopulp adspesorius, Signa Bragatal, Prolita. Jadi kelengkapan resepnya, nah ini biasanya nanti kalian tulis sendiri nih di sini. Nama, alamat, dan SIP dokter. Kalian tulis sendiri. Karena nanti kan kalian tulis manual ya. Kalian tulis di sini. Terus tempat tanggal resep, ini kan udah ada kalian tulis. Obat, jadi kalian centang aja di sini. Centang, centang, centang. Nah, obat dan jumlah obat MF ada, ya kan? Signa ada, para dokter kalian buat aja sendiri di sini. Ya, nama nomor pasien, nama ada. Kalau umur kayaknya belum perlu, karena ini kan sedianya bedak. OTT nggak ada, usul nggak ada. Nah, ini kita lihat resep standarnya. Nah, ini jadi insya Allah saya dan Bu Mary itu nanti pada saat responsi sedikit menjelaskan nih tentang materi yang akan diresponskan. Nah, di sini kan keterangannya tentang bedak tabur ya. Nah, menurut Praktikum Farmaseutik Dasar Kemenkes Republik Indonesia oleh Tati Suprapti, serbuk tabur adalah serbuk ringan untuk penggunaan topikal untuk pemakaian luar dapat dikemas dalam wadah yang bagian atasnya berlubang halus untuk memudahkan. Nah, pada umumnya serbuk tabur harus melewati ayakan dengan derajat halus 100 mes atau B40. Agar tidak menimbulkan iritasi pada bagian yang peka, syarat serbuk tabur harus homogen dengan derajat kehalusan pengayak bila tidak mengandung lemak. Nah, jadi kalau untuk yang serbuk tabur yang tidak mengandung lemak itu pakai ayakan nomor 100 atau ayakan B40. Bila mengandung lemak diayak dengan pengayak nomor 75, mes 75 atau B30. Nah, di sini sediaan serbuk obat biasanya mengandung zat aktif seperti antihistamin, contohnya diphenhidramine, antiiritan, contohnya mentol dan camphor, antiseptik, contohnya balsam peru dan kalamin, antifungi, miconazonitrat, dan keratolitik, asam salisilat. Nah, ini contoh bahan yang sering digunakan. Jadi ini bisa menjadi bahan zat aktifnya, bisa menjadi salah satunya bahan tambahan. Yang pertama adalah ZNO atau zinc oxide. Ini dia serbuk berupa amorf, sangat halus, putih dan atau putih kekuningan, tidak berbau, lambat laun dapat menyerap CO2 dan kelembapan dari udara membentuk ZnCO3 yang menggumpal. Jadi karena dia sifatnya yang mudah menyerap CO2 dan lembab, makanya kenapa pada saat kalian mau membuat serbuk tabur dengan ZNO, itu kalian perlu ayak dulu. Di sini maksudnya ayakannya ayakan nomor 100 ya, B40. Jadi ini pengayak nomor 60 ini yang farmakope Belanda. Tapi yang kita baru ini yang farmakope Indonesia itu adalah pengayak B40 atau mes 100. Nah, ini bagian lolos dari ayakan yang ditimbang, bagian yang tidak lolos
ZnCO3 atau yang sudah terikat oleh CO2 dibuang. Nah, kalau di larut dalam air dan dalam etanol. Kalau dalam asam encer, oksidum zinc sebagai komponen bedak tidak bekerja, komponen bedak bekerja menyerap air sehingga memberi efek mendinginkan. Khasiat sebagai antiseptik ekstern dan menjaga kelembapan kulit. Bahan yang berikutnya adalah talkum. Nah, ini adalah magnesium silikat hidrat alam, kadang-kadang mengandung sedikit aluminium silikat. Pemberian serbuk habur sangat halus, putih atau putih kelabu, berkilat, belum rata pada kulit, dan bebas dari butiran. Kegunaan sebagai pembawa dalam berat habur, komponen talkum mempunyai daya lekat dan daya selip yang cukup besar. Jadi dia hanya sebagai bahan tambahnya atau sebagai bahan pembawa. Selanjutnya sulfur precipitatum. Nah, ini pemberian serbuk amorf atau serbuk halus teknik sangat halus, warna kuning pucat, tidak berbau dan tidak berasa. Larutan praktis tidak larut dalam air, sangat mudah larut dalam karbon disulfid, suka larut dalam minyak zaitun, praktis tidak larut dalam etanol, dan khasiat sebagai antiseptik dan anti skabies. Selanjutnya adalah MgOH, yaitu serbuk putih ringan sangat tua dan atau sebagai magnesium hidroksida berat. Serbuk putih relatif padat, kelarutan praktis tidak larut dalam air, larut dalam asam encer, tidak larut dalam etanol, kegunaan sebagai pembawa dalam berat habur. Bahan selanjutnya adalah asam salisilicum atau asam salisilat. Ini serbuk habur, biasanya berbentuk jarum halus atau butiran serbuk halus, rasa agak manis, tajam, dan stabil di udara. Kelihatan suka larut dalam air dan dalam benzen, mudah larut dalam etanol dan dalam ether, larut dalam air mendidih, agak sukar dalam kloroform, khasiat sebagai keratolitik atau melepas lapisan tanduk pada kulit. Selanjutnya adalah camphor dan mentol. Nah, ini dia biasanya berbarengan ya. Camphor sendiri dia serbuk habur granul atau massa habur putih tidak berwarna jernih, bau khas tajam, rasa pedas dan aromatik, menguap perlahan pada suhu kamar dengan BJ 0,99, khasiat sebagai anti iritan. Sama halnya dengan mentol yang sebagai anti iritan, dia habur heksagonal atau serbuk habur tidak berwarna, biasanya berbentuk jarum atau massa yang melebur, bau enak seperti minyak permen. Kelihatan suka larut dalam air, sangat mudah larut dalam etanol, dalam kloroform, dalam ether, dan dalam heksen. Mudah larut dalam asam asetat glasial, dalam minyak mineral, dalam minyak lemak, dan minyak atsiri. Berhasil sebagai anti-iritan. Selanjutnya adalah balsam peru. Nah, ini cairan kental lengket tidak berserat, coklat tua, dalam lapisan tipis berwarna coklat, transparan, kemerahan, bau aromatik khas, menyerupai vanilin. Kelihatan larut dalam kloroform, suka larut dalam ether minyak tanah, dan dalam asam asetat glasial, khasiat sebagai antiseptik ekstern. Nah, di sini juga ada teori tentang cara meracik beberapa bahan obat dalam serbuk tabur. Nah, ini jadi teori ini tadi saya bilang untuk materi-materi baru yang kayak pufis, pulveras gitu ya, baik pil, kapsul, dan supos dan lain-lain, itu saya dan Bu Mary pasti ngebahas nih singkat gitu tentang kayak buat reminder ke kalian. Kalau teorinya kapan ini? Udah ya? Teorinya udah belum? Teori apa, Pak? Teori farmaseutik dasar. Kemarin baru kontrak perkuliahan deh, Pak. Teorinya sama saya juga kan ya? Yes ya? Kenapa? Iya, sama Bapak juga. Tapi Iya. belum, Belum Pak. ya? Iya. Jadi maksudnya kalau memang jatuhnya barengan gini kan enak ya. Tapi kalau nggak barengan tuh biasanya ini saya mau Bu Mary suka nge-review nih teorinya gitu, teori singkat. Jadi buat reminder, ini poinnya diambil dari mana aja sih, cara ngitungnya, cara ngambilnya, kayak gitu. Nah, yang pertama, asam salisilat, mentol, kamper, dan balsam peru dilarikan terlebih dahulu dalam etanol 90%, 95% beberapa tetes hingga larut, keringkan dengan zat pembawa. Untuk masa kamper dan mentol tidak ikut diayak guna mencegah penguapan.
Selanjutnya adalah adep Slanae. Nah, ini yang tadi kalau dalam bedak mengandung lemak, dia perlu dicairkan di dalam mortir panas, lalu kalian keringkan atau aduk rata dengan talkum. Bila ada penambahan minyak menguap, itu diteteskan di serbuk tabur yang sudah diayak. Jadi kan sesuai dengan pernyataan di sini bahwa pada umumnya serbuk tabur harus melewati ayakan MES 100 atau B40. Karena apa? Karena agar tidak menimbulkan iritasi pada bagian pekat. Pada bagian yang peka. Karena apa? Karena syarat serbuk tabur sendiri itu harus homogen dengan derajat kehalusan pengayak bila tidak mengandung lemak. Makanya setiap kalian buat bedak yang tidak mengandung lemak, kita harus diayak dengan B40 atau ayakan MES 100. Nah, kalau di sini bedaknya pakai ADEPS, nah itu hasil akhirnya perlu kalian ayak dengan ayakan MES 75 atau B30. Nah, ini tadi yang udah kita bahas juga, JTNO perlu diayak dahulu dengan ayakan MES 100 atau B40 baru ditimbang. Karena tadi dia sifatnya yang menggumpal akibat menyerap CO2 di udara. Nah, ini tadi saya bilang. Syarat serbuk tabur itu adalah di sini harus homogen dengan derajat kehalusan agar tidak menimbulkan iritasi pada bagian yang peka. Bagus di sini disebutkan yaitu harus halus, kering, dan homogen. Ya. Nah, untuk wadahnya sendiri ini dus obat dan etiket biru. Nah, tadi kan kita lihat resepnya, resep standarnya itu adalah bedak salisil ya. Nah, kita cari nih. Di sini sudah ditampilkan resep standar dari salisil talc itu dapat di buku FMS atau Formularium Medicamentum Septum halaman 109. Di sini keterangannya mengandung asam salisilat 2% dengan talkum at 100 gram. Nah, sikna bedak biang keringat UE atau usum eksternum. Nah, dalam resep standar menyatakan talkum atau sampai 100 mengartikan total seluruh campuran adalah 100 gram atau 100 bagian. Tapi itu ingat ya, hanya si hasil talknya aja. Karena kan di sini ada dua komponen. Dua komponen yaitu mentol. Ya. Nah, untuk mentolnya sendiri, kalau kita ngitung si hasil talknya kan gampang ya, asam salisilatnya 2% kali 100 langsung ya, karena dia di buku standarnya salsil talc itu di FMS mengandung asam salsilat 2% dengan talkum at 100, jadi 100 bagian. Nah, kalau misalnya di sini dibuat 20, jadi asam salsilatnya ditimbang berapa? Sini kan mintanya 20 nih. 0,4 bukan, Pak? 0,4 dari mana? 2/100 dikali 20. Oke, karena sebenarnya kalau kita ngelihat sih di sini keterangannya ini ya, apa namanya? Dia sama-sama 100 bagian, 2%, 2%, jadi 2/100. Sebenarnya bukan 100 dari 100-nya dari mana? Dari si 100 bagiannya atau 2%-nya? Saya lupa, Pak. Tapi saya pernah belajar kalau misalnya AT itu, kalau misalnya 2%, 2/100 dikali bagian yang diminta. Tapi saya juga Ya, belajar yang 2/100 dikurangin persenan dikali yang diminta. Jadi oke. Nah, 2/98 dikali kalau 100. kayak gini kan jatuhnya memang di salicyl talc ini dia 100 bagian, berarti kan 2%-nya dikali 20 karena dianggap bikin campurannya at 20 gram gitu ya, Raya? Iya, Pak. Oke, jadi benar ya. Jadi hitung untuk asam salisilatnya adalah 2/100 kali 20.
Gitu. Kenapa? Bapak, Kok ya gimana? saya mau nanya kalau yang 2/98 itu perhitungan apa ya, Pak? Kan ada tuh. Oke, nanti kita bahas ya. Ini Oke, Pak. karena Makasih ya, Pak. ya nanti ini makanya kita mau nanya nih. Saya mau nanya nih, mau nanya ke kalian sekalian reminder yang perhitungan dianggap 100 bagian yang arah maksud sama yang semua total memang 100 bagian. Kan maknanya beda ya. Semua total campuran dianggap 100 bagian. Tapi pernyataan yang saya bilang nih, semua campuran dianggap 100 bagian sama total semua campuran 100 bagian. Maknanya beda kan? Iya nggak sih? Nih saya ulang. Iya, Kalau Pak. semua beda ya Raya. Beda hasilnya juga beda soalnya hasil Oke, perhitungannya. karena komponen tadi saya bilang, komponen yang saya bilang saya anggap semua dianggap 100 bagian itu kan dianggap bukan sebenarnya dengan pernyataan saya yang kedua seluruh campuran berarti 100 bagian gitu. Beda kan? Jadi mau berapa bagian komponen yang dihitung persentasenya itu kalinya terhadap apa? Terhadap bobot totalnya karena seluruh campurannya beratnya 100 gram. Tapi kalau semua dianggap 100 bagian itu kan kita ngitungnya beda lagi. Gitu karena ada komponen yang sebenarnya kita nggak tahu total campurannya berapa. Dan itu ada di resep ini, Ra. Gitu. Untuk asid salisilnya sama ini udah paham ya? Dapat Bentar Pak, mau nol. nanya Pak. Ya. Jadi perhitungannya itu, kan itu bedak salisil AT20 ya Pak? Soalnya Ya. saya udah lama banget Pak, jadi Ya. rada-rada lupa. Ya. Berarti 20/100 kali 2, bener nggak Pak? 20/100 kali 2. Ya, bisa. Jadi sebenarnya gini, cara simpelnya adalah gini ya. Bentar, ini saya buat ini aja dulu ya. Kalau saya mau ngetik di sini Pakai gimana ya? coret-coret. Iya, maksudnya Oh, ketikan aja gitu. Kalau ketikan kan biasanya lebih bagus ya. Itu gimana caranya? iya, iya. Ada Pak huruf T gitu kayak Oke, X. T. Ya. Jadi di sini kan asam salisilat 2%. Kalau di ininya kan di resep standarnya 2% dalam 100 bagian, gitu ya. Iya kan? Silat. Ini kalau kita mau tadi cara sel itu 20/100 kali 2. Sebenarnya nggak salah sel. Tapi jatuhnya bingung. Karena apa? Karena gini, kan kalau kita langsung hitung aja gampangnya adalah kalau di resepnya di AT 100 berarti kan kita bikin campurannya AT 20. Jadi langsung aja 2/100 dikali 20. 20 itu adalah bobot yang ada di resep yang diminta. Jadi 0,4 ya. 0,4 gram. Gitu. Karena kenapa sih Pak langsung dikali 20? Karena di resep standarnya sendiri di sini talkumnya itu dibuat AT 100 bagian. Jadi kalau kita mau bikin AT 20 nggak masalah, tetap kan zat aktifnya 2%. 2% terhadap bobot totalnya. Kalau misalnya di resepnya salsil talk 30 ya udah berarti 2/100 kali 30. Karena apa? Karena campuran salsil talk itu di resep standar itu AT 100 bagian atau dianggap semuanya bukan dianggap total bobotnya adalah 100 gram. Jadi kita langsung aja di sini perhitungannya gitu. Oke. Misalnya Gimana, nih Sel? Pak, Ya. misalnya nih Pak, asam salisilatnya kan 2%. Resep ininya ya Pak ya, standarnya dirubah. Bukan talaknya AT 100, tapi AT 50. Tapi yang diminta 20. Nggak masalah, Gimana, Pak? Sel. Nggak masalah, Jadi per karena periode. kan judulnya A tetap A. Judul tetap A, Sel.
Jadi kalaupun mau kamu bilang di resepnya dibikin 50, ya udah, jadi tinggal asam salisilat itu 2/100 dikali 50 sesuai yang diminta. Karena apa? Karena kan resep standarnya AT 100, berarti kita bikin AT 50. Ya kan? Jadi 1 gram kan? Itu saya. Karena apa? Karena mau kamu bilang tadi, kamu bilang gini ya. Mau kamu bilang di resepnya, Pak, kalau resepnya saya ganti 50, 30, 40, nggak masalah. Karena kan di resep standarnya sendiri, semua total campurannya 100 bagian. Jadi kalau mau dibuatnya 30 bagian, ya kamu tinggal kalikan komponennya 30 bagian. Atau kamu tinggal kalikan komponen 50 bagian. Gitu. Gimana? Jadi sini, di dalam resep standar menyatakan talkum atau sampai 100. Jadi total campurannya adalah 100 bagian. Mengartikan total seluruh campuran adalah 100 gram atau 100 bagian. Kalau misalnya di resepnya dimintanya dibikinnya 30, 50, 70, 40, tinggal kalian kalikan aja dengan bobot total yang diminta. Karena apa? Karena di resep standarnya sendiri, dua komponen ini totalnya harus 100 bagian. Makanya talkumnya disebutkan berbunyi talkum venetum at 100 bagian atau 100 gram. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan yang lain? Nanti kita ke penjelasan yang agak rumit yang tadi sempat disinggung oleh Ara. Gitu. Sampai sini cukup? Cukup, Pak. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Ke bawah tentang apa nih? Tentang si perhitungan mentalnya. Oh, sorry, bukan perhitungan mentalnya. Kita mau hitung, kan tadi pernyataannya adalah pembawa, pernyataan di sini adalah si talkum itu adalah sebagai pembawa dalam bedak tabur. Ya. Iya kan? Dan Iya, kita Pak. kan di sini komponennya yang 20 gram itu di bedaknya. Gitu ya. Bukan di campurannya. Ya sih. Gimana, Pak? Kalau yang 20 gram ini kan komponen, misalnya kita mau hitung nih, Ra, kita mau hitung talkumnya. Kalau kita menghitung talkumnya dalam 20 bagian itu adalah ya tinggal dikurangin aja 20 gram di Dikurangin 20 kurangin 0,4. 0,4. Oke. 19,6. Ya 19,6. Jadi total campurannya sebenarnya kalau di resep ini berapa bobotnya? 20 gram. Kalau ditambahin sama mentol berarti jadi 20,5. Ya 20,5. Karena apa? Karena di sini kan keterangannya tidak ada keterangan tentang misalnya nih contoh bedak salisil 20, tapi di sini ada keterangannya. Kalau misalnya nih contoh, misalnya di resepnya di MF full adversariusnya itu saya tulis 70 gram. Itu gimana ngitung laktosa, ngitung talkumnya? Berarti bedak salisilnya 2 per 100 kali 70 gitu, Pak? Gimana? Enggak, 2/98 dikali 70. Iya gak sih? Enggak, salah. Apa Kalau 2/100? salisilatnya tetap Jadi sih gini, salisilatnya. jadi gini, Iya, Sali. kan kalau yang saya tulis kan misalnya di misepaknya saya tulis nih MF full adversarius 70 gram. Nah, kita Tapi artiin dulu nih. resepnya tetap 20, Pak, bedak salisilnya. Tetap, Oh, berarti tapi tinggal tambahin talkum kan? ya tambahin talkumnya berapa? 70 70 dikurangin 0,4 dikurangin 0,9 berarti 69,1 ya? kalau misalnya saya bikin langsung talkumnya adalah 70 dikurangi 20,5, bisa nggak? Bisa sih, tapi talkumnya 2 kali nimbang berarti. Talkum buat Nah, bedak salisil sama talkum yang tambahan keseluruhan. sebenarnya sih nggak perlu 2 kali nimbang ya. Karena apa?
Karena kan komponen pembawanya tetap talkum. Jadi kamu tinggal tulis aja tuh. Misalnya talkumnya itu saya mau nimbangnya adalah 70 dikurangin 0,4 plus 0,5. Bener nggak? Bener, Pak. Jadi Bener ya? 60, Sebenarnya maknanya gimana sih? Ra, kalau misalnya saya tulis Inspak Pulp Adversarius 70, artinya apa tuh, Ra? gimana, Pak? Tadi kan saya bilang nih, di Mhm, resepnya saya tulis mhm. Inspak Pulp Adversarius 70. Itu maknanya apa sih? Kalau Inspak Buat Pulp hmm? buat pulvis sampai 70 gram. Jadi buat dan campurkan bedak tabur sebanyak 70 gram. Berarti kan dengan pernyataan itu menyatakan adalah totalnya harus 70 gram. Jadi dianggap 70 gram. Makanya tadi saya bilang, boleh nggak kalau saya ngitung talkumnya 70 dikurangi 0,5 dikurangi 0,4? Boleh kan? Sama kan? Boleh, Karena apa? Pak. Karena tadi saya bilang pernyataan buat dan campurkan bedak tabur sebanyak 70 gram. Dianggap semuanya, bukan dianggap, bobot totalnya harus 70 gram. Gitu, bobot bedaknya. Gitu. Gimana? Paham nggak? Paham, Pak. Jadi kalau misalnya saya tulis di MF-nya itu ada keterangan bobot, berarti resep tersebut dianggap total bobot yang ada di keseluruhan. Jadi misalnya tadi contoh MF Pulp Adversarius 70, berarti buat dan campurkan bedak tabur sebanyak 70 gram. Karena apa? Karena diartikan bobot totalnya adalah 70 gram. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak yang lain? Tidak, Pak. Cukup jelas yang kalau perhitungan tadi? Cukup, Pak. Cukup, oke. Sebentar ya. Ini. Pak, mau nanya dong. Iya, Pak, saya mau nanya. iya, silakan. Oke. Pak, itu kan di kelengkapan resepnya ada tulisan nama pasien dan umur. Sementara di situ kan di perolitannya nggak ada umur. Kita harus minta usul umur nggak, Pak? Tadi yang saya bilang, tadi kan saya sempat review dikit ya di atas, di awal. Kita tidak perlu umur karena ini kan bedak tabur dan tidak ada korelasinya. Kita hitung, biasanya kalau umur itu untuk hitung DM atau DL gitu. Itu Septi. Jadi karena ini Pak, bedak, ada Pak. kita tidak perlu tanya umur. Karena apa juga? Karena tidak related. Kan kita nggak ngitung dosis, baik dosis lazim maupun dosis maksimum. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Kalau setiap bedak tabur berarti harus diayak ya, Pak? Iya, karena tadi syaratnya di sini, makanya tadi saya bilang saya kasih tahu ke kalian kalau setiap setiap saya bikin sediaan, kita respon sediaan itu pasti akan ada review sedikit tentang apa, tentang karena kan ini related ya. Kalau saya ngejelasin ini kan related terhadap apa? Terhadap nanti pada saat proses metode pembuatannya kalian harus mengayak si campuran. Karena apa? Karena dari ketentuannya sendiri itu serbuk tabur harus melalui ayakan MES 100 atau B40 yang tidak mengandung lemak. Bila serbuk itu tidak mengandung lemak, kayak gitu. Tapi kalau dia mengandung lemak,
Itu bentar ya. Sorry. Kenapa saya tuh sama Bu Mary nge-review sejenak. Karena apa? Karena nanti related sama kok dia diayak kayak Pak. Oh, ternyata sama Pak Ipin sama Bu Mary udah dijelasin di awal. Oh iya. Kenapa diayak? Karena dia syarat sendiri dari serbuk tabur adalah dia harus halus agar tidak menimbulkan iritasi pada bagian yang peka. Di sini keterangannya ada nih ya. Syarat serbuk tabur adalah harus halus, kering, dan homogen. Ini saya hapus dulu ya ininya. Nah, udah. Nih, kalau misalnya di sini keterangannya contoh nih, bedak salisilnya 30 gram, mentolnya 1%. Itu ngitungnya gimana mentolnya? Ada yang tahu nggak? Coba, saya tulis dulu ya di sini, bentar. Saya tulis dulu. Jadi kalau di resepnya resep bedak salisil 30 gram. Terus mentolnya mentol 1% mf per ADSP Signa Dekata. Lalu kita nih, kalau kayak gini ngitung mentolnya gimana? Silakan. 1/99 dikali 30 bukan Pak? 1/99 kali 30. Oke. Kalau kamu bisa jelasin kenapa 99 dan itu dari mana? Kamu tulis aja di sini. Bisa kan kamu? Kamu pakai laptop nggak? Enggak Pak, saya pakai HP. Oke. Coba dijelasin. Kenapa? Kenapa kamu bilang ngitungnya 1/99? Itu 99 dari mana? Gitu. Hasil dari 100 dikurangin persenannya. Jadi 100 100 kurangi dikurangi persen. 9 sama dengan 99. Jadi satunya itu 1/99 karena totalnya jadi 100% Pak. Kalau dijumlahin. Karena totalnya 100%. dianggap 100 bagian ya. Iya, Dianggap jadi 100 bagian. 1/99. Ya, jadi 100 dikurangi 1, 1 dibagi 100 dikurangi 1 dikali 30. Buat yang diminta ya. Ya, 30 ya. Karena apa? Karena kan semua komponen ini dianggap 100 bagian. Dianggap. Makanya kenapa komponen pembaginya itu, nah saya tulis lagi ya. Jadi, untuk perhitungannya, untuk bedak salisil, ini hitungan seperti biasa ya, karena dia kan kita tinggal kali terhadap komponen isinya. Nah, untuk mentolnya sendiri, mentol
itu dia tadi 1%, 1% ya. Jadi 1 per 100 dikurangi 1 dikali 30 gram. Hasilnya jadi berapa, Pak? 0,3 Pak. Ya, 0,3. Sekarang pertanyaannya kenapa 100, kenapa kita langsung kalinya 30? Kan totalnya kita nggak tahu berapa. Gimana, Ra? Karena acuannya dari budak salisil kan ya Pak. Bukan, maksudnya gini, Ra. Pertanyaannya Gimana? adalah, kan kalau kita lihat komponen antara bedak salisil sama mentol ini kan dia yang satu satuannya persentase, yang satu satuannya bobot, ya kan? Kenapa, Ra? Kenapa nggak langsung, kenapa nggak, kenapa kamu harus kalinya 30? Emang kamu tahu bobot totalnya 30? Sementara kan di sini komponennya si bedaknya 30, mentolnya 1% gitu. Kenapa, Ra? Karena acuan bobot Pak. Lihat gramnya. Kalau misalnya ada 3 sediaan nih Pak, berarti ditotalin dulu itunya semuanya yang gram-graman, kecuali Ya. persenan. Dan itu Gitu, Pak. juga karena di sini, karena apa? Karena di sini juga komponennya semua dianggap salah sebagian. Itu kelihatannya dari mana? Dari 1 per 100 kurangi 1. Karena kan kalau kita gabungin 1% itu harus dalam 100 bagian. Makanya kenapa pembaginya 1 per 99 dikali 30 gram. Gitu. Karena apa? Tadi saya bilang 1 itu harus dalam 100 bagian. 1%-nya ini harus dalam 100 bagian campuran. Makanya kenapa 1 dibagi 100 kurangi 1. Atau 1 per 99. Karena apa? Karena 1 itu kan bagian dari 100 bagian. Makanya kenapa membaginya per 99. Kayak gitu. Gitu ya. Jelas nggak? Sebenarnya sih enaknya kalau ada resepnya ya langsung ya. Kalau ini kan saya buat sendiri nih. Nanti deh. Iya. Minggu depan. Ya. Tapi basicnya sekarang gini, kalau tadi resep kayak tadi nih saya buatnya, tapi saya ada keterangan kayak tadi itu MF Fulp Advesorius 70, itu ngitungnya mentolnya 1% ini gimana? Itu langsung aja Pak dari 70. Ya, jadi 1 per 100 kali 70 ya. Karena apa? Karena bukan dianggap, karena total campuran bedak yang akan dibuat itu totalnya harus 70 gram. Jadi 1% itu bagian dari 70 gram total campuran. Gitu. Oke. Cukup ya untuk perhitungannya. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini bobot salisielnya, talkumnya, ini mentolnya. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Kenapa ngitung bobot mentolnya dikurangin hanya bobot asid salisil, nggak dicampur tuh bobot si mentol. Sini, seperti keterangan di resep standar, nyatakan jumlah semua campuran asal sebagian atau resep standar. Jadi per 20 gram atau dalam kurung jumlah yang diminta dalam resep. Jadi bobot talkum yang harus dikurangi adalah dengan asid salisil aja. Karena di resep standarnya kan hanya asid salisil dengan talkum. Gitu. Kenapa tidak dikurangi? Jadi karena mentol bahan terpisah yang ditambahkan dalam resep dan di luar bagian dari resep standar asid salisil. Makanya jadi bobot kotornya atau bobot campurnya adalah 20,5 bukan 20 gram. Kecuali keterangannya di sini, tadi misalnya mispak pulp Advesorius 30 gram, 50 gram, 70 gram. Jadi kita hitung bobot total talkumnya itu dikurangi terhadap bobot dari asid salisil dengan bobot mentol. Ya. Oke. Nah, kita lanjut ke pembuatannya. Ini setarakan timbangan gram maupun miligram. Jadi sebelum kalian praktek, itu kalian harus menyetarakan dulu alat yang kalian pakai. Jadi baik timbangan gram maupun miligram. Jadi biar tepat. Aja ada timbang bahan-bahan. Nah, dalam numpang asid salisil langsung tetesin dengan alkohol 90%.
beberapa tetes agak basah. Jadi cukup sampai basah aja. Kenapa? Tadi saya bilang, kenapa sih teori-teori itu muncul? Ada related nih, related sama apa? Sama yang bahan yang kita gunain. Contoh tadi, acitalsil. Nah, di sini keterangannya dia serbuk halus putih, berbentuk jarum atau bentuk serbuk halus, rasa agak manis, tajam, dan stabil udara. Larutan. Nah, makanya dia, karena dia sifatnya habur dan bentuknya jarum, makanya dia perlu dibasahi dengan alkohol. Karena dia keterangannya mudah larut dalam etanol dan ether. Sama juga ada keterangan di sini. Acesalisiil, mentol, camphor, balsam perlu dilakukan terdahulu dengan etanol 90% larut. Jadi bukan diencerin ya, tapi dilarutkan dalam artian proses hanya untuk membasahi si zat aktifnya. Lalu keringkan dengan pembawa, yaitu talkum. Makanya saya bilang, teori-teori yang muncul di sebelum responsi pada saat kita ngebaca, saya dan Bu Mary ngebaca responsi resep, itu related sama teori apa bahan yang kalian gunakan. Jadi teorinya muncul, pengaplikasiannya juga muncul. Gitu. Contohnya di sini. Lalu keringkan dengan sebagian talkum atau mogen. Di dalam numpang mentol tetesi juga dengan alkohol. Beberapa tetes. Lalu keringkan dengan sisa talkum, gerus atau mogen, lalu campurkan campuran nomor 3, gerus atau mogen. Kemudian kita jangan lupa ayak. Ya, karena ini kan komponen penting. Jadi kalau kalian praktek ujian offline nggak diayak, itu nilainya hitungannya benar. Berarti kan pembuatannya tekniknya salah. Ya kan? Itu nilainya 50. Sayang kan? Padahal sebenarnya saya ayak kok, tapi apa? Karena gini, kita kan ngomongin dokumentasi ya. Bukti gitu. Kalau kamu ngerjain diayak, tapi kalau kamu cuma ngomong kan nggak ada bukti, jatuhnya apa? Walaupun sebenarnya ini Pak, lihat nih Pak, serbuk saya halus, tapi dokumentasinya nggak ada ter, tertulis di jurnal kalian. Tuh, jadi kalau lupa itu nilainya 50. Lumayan kan? Harusnya kalian bisa dapat maksimal di 85, ini kalian dapatnya 50. Lalu beri etiket atau pakai label obat luar kemudian sertakan. Kenapa sih kita harus menuliskan label obat luar ya itu? Karena kan dia nih bentar. Etiketnya biru. Jadi kalau kalian jadi gini, kalau sediaan obat luar itu memang harus ada label obat luar. Walaupun sebenarnya itu tidak ada label khusus. Maksudnya kayak NI kan ada labelnya ya. NI, kocok dahulu, itu ada memang labelnya. Tapi kalau obat luar nggak ada. Karena apa? Karena kan gini, jadi gini. Sekelas orang yang dengan pendidikannya misalnya S1 atau S2 yang mungkin basicnya mereka bukan farmasi, mereka nggak ngerti kalau etiket biru itu untuk obat luar. Tuh. Makanya perlu diperjelas lagi dengan keterangan obat luar. Tulis di etiketnya. Nah, di sini wadahnya dus atau botol bedak obat luar, etiket biru, signanya dari bedak gatal, lalu labelnya adalah obat luar dengan kegunaan sebagai karakteristik dengan anti iritan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Oke, cukup ya, nanti biar kita bahas lagi minggu depan tentang, kita review dikit nanti minggu depan tentang bedak. Sebenarnya cuma review ya, jadi langsung kasih aja resep tentang bedak, lalu kita responsi sedikit tentang serbuk terbagi atau puyer. Ya, oke. Saya input absen dulu ya.
Dihayu ada? Ada Hadir, Pak, lagi di jalan. Oke, Anita Rahman, Hadir, Pak. Mala, Hadir, Pak. Yulita, Hadir Yulita. Pak. Oke. Ravelina ada ya tadi saya lihat. Septi. Hadir Pak. Septi Hadir, ada Pak. Sep. Kami ada Hadir, Nia Febriana, Hadir, Pak. Azahra, Hadir, Pak. Mutiara Andini, Hadir, Pak. Septia Wafa, Hadir Pak. Indah Oktavia, Hadir, Pak. Siti Askia, Hadir Pak. Ilmi. Itu ada yang tiga Hadir, dua. Pak. Oke, Selinia ada ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Memang tidak ada pertanyaan dan cukup. Kelas saya tutup. Saya atas nama Bu Mary mengucapkan mohon maaf karena tidak bisa hadir, dan saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sudah-sudahnya. Selamat sore, salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan pada keluar ya, jangan pada keluar dulu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang jawab hanya satu orang, yang lain kemana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah. Bu. Apa kameranya bisa tolong dinyalain? Yo, kameranya dinyalain. Mbak Ara, Mbak Sulistiani, Mbak Silvi, Indah Oktavia, Septi, Nurmaya, Arif, Ananda, Teguh. Wah, Teguh ada 2 ya? Oh, 1. Nia Mulyani. Wah, kita sama nih namanya Nia. Mbak Lulu, Mbak Ilmi, Hovifa. Ini kelas 2B ya? Oke, kelas 2B berarti baru pertama ya saya ya di kelas ini? Ya, Iya, Bu. di semester sebelumnya berarti kita belum ketemu ya?
Oke, berarti karena belum pernah ketemu di semester sebelumnya, saya perkenalan dulu ya. Kan ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Jadi saya perkenalan dulu di awal pertemuan ini. Kalau nama mungkin kalian sudah tahu ya, nama saya Nia, nama lengkapnya Nia Lisnawati. Ya, kalian boleh manggil saya Nia. Atau mau manggil Ibu Nida juga boleh, karena dari kecil sampai di rumah itu tuh panggilan saya itu Nida gitu ya. Jadi kalau mau manggil Bu Nida juga boleh, tapi nanti pasti banyak yang nggak kenal gitu ya. Jadi Ibu Nia aja. Terus apalagi ya? Untuk semester ini saya pegang mata kuliah kimia farmasi 1, kemudian ada praktikum kimia farmasi 2, kemudian ada kimia medisinal ya. Nah, untuk di semester 2, kalian semester 2 ya? Ya, di semester 2 ini saya diamanahkan untuk memegang kimia farmasi 1. Nah, kimia farmasi 1 ini berdua dengan Bu Hartolia. Ya. Terus apa lagi? Ada yang mau ditanyain mungkin dari perkenalan ini? Ada yang mau kalian tanyain? Rumahnya di mana, Bu? Oh, rumah saya di Tambun, Mas. Ini Fahmi, oh Fahmi berarti ada, oh beda angkatan. Kalau yang satu Fahmi semester 4 berarti ya. Oke, Mas Fahmi lagi kerja? Iya, Bu. Oh, kamu kerja di mana? Di Ultra Sakti, Bu, industri farmasi. Oh, apa Mas? Produksi apa? Aku produksi Wellmove, Bu. Apa? Wellmove. Oh, Wermut. Tahu, Bu? Itunya apa Mas? Hanya Wermove aja? Ada Wellmove, ada Fresh Care, ada Madu TJ. Oh, Fresh Care dari sana juga ya? Iya, Bu. Tapi kalau Produksinya kamu Bu. pegangnya apa? Produksi apa? Saya Wellmove. pegang produksi bagian serbuk obat dalam. Oh, serbuk obat dalam. Di mana Mas itunya? Tempatnya? Di Industrinya? Bantar Gebang, Bu. Bantar Gebang tuh mana? Di daerah Yang Cicibun, Jalan Raya Narogong. yang mau ke Cilengsi itu ya? Iya, betul, Bu. Oh, sebelah mananya? Di pinggir Pabriknya? jalan sih, Bu. Di pinggir jalan, di Pangkalan 4. Dari pasar Bantar Gebang? Masih lurus lagi ke arah Cilengsi. Oh, saya soalnya kalau mudik, kan saya Cianjur ya, mudik. Pasti lewat situ, gitu. Oh, Makanya. Pinggir jalan banget ya? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kalau dari sebelah kiri, Bu. sebelah kiri. Udah lama di sana? Baru sih, Bu. Baru 2,5 tahun. Oh, udah lumayan lama lah, 2,5 tahun. Udah karyawan tetap ya? Kebetulan belum. Oh, belum. Nggak apa-apa. Dulunya alumni mana? Dulunya saya di SMK Farmasi Bakti Negeri, Bu, Cijantung. Bakti Negeri. Oh, Bu. Ini ya, Bu Cut ya? Iya, betul, Bu Cut Aida. Oh, iya, Cut Aida. Cut Aida itu murid saya dulu. Dulu Oh, alumni IKIFA, Bu Cut. Gitu. Oke, dari sana ya. Terus ada lagi yang mau ditanyain, kalau saya rumah di Tambun, deket Pasar Mini, Pasar Patra ya. Mungkin kalau kalian pernah naik kereta turun di stasiun Tambun, nah itu tinggal 1 kali lagi lah naik ojek. Ya kalau angkot sekarang udah jarang, udah nggak ada katanya sih gitu. Ibu mau nanya, Bu. Kenapa Mbak Seli? Ibu lulusan IKIFA juga ya, Bu? Iya, saya lulusan IKIFA. Saya lulusan IKIFA tahun 2001. IKIFA 2001. Terus habis dari IKIFA, saya melanjutkan di ISTN.
ya ISTN. Terus di ISTN itu saya kuliah sambil kerja juga. Ya, saya kerja di mana apotik HD Farma. Mungkin kalian ada yang rumahnya di Depok, dekat stasiun Depok di belakangnya tuh. Ya, saya di sana. Terus dari HD Farma saya kerja di klinik Mitra Husada. Ya, jadi lumayan lah sampai lulus kuliah. Enggak sampai lulus kuliah, sampai skripsi. Jadi pas skripsi itu saya udah berhenti kerja karena udah nggak bisa bagi waktu lagi. Kebetulan saya dulu skripsinya ambil proyek di Serpong, ikut proyek dari BPPT Serpong, Puspiptek gitu. Jadi kalau kuliah sambil kerja, penelitian sambil bekerja itu agak sulit ya karena penelitiannya itu harus pagi dan karena jauh ya di Serpong. Jadi saya juga harus ngekos di sana. Jadi diprioritaskan pada saat itu saya untuk menyelesaikan kuliah dulu gitu. Dari sana terus ambil apoteker di ISTN juga. Ya, terus habis itu kerja di apotik apa namanya? Duh, kok saya lupa yang ada di mall-mall yang punyanya hype ini Hero. Century ya, Bu? Bukan, Guardian. Oh, Guardian. Guardian, ya. Saya di Guardian, habis dari Guardian, terus dapat tawaran di IKIFA gitu untuk mengajar di IKIFA. Karena dulu adik saya juga lulusan IKIFA. Jadi pas apa namanya? Pas lulusan adik saya itu ketemu lagi kan sama guru-guru gitu. Ketemu sama Pak Jul, ketemu pokoknya sama guru-guru IKIFA. Nah, lewat dari Pak Tria, saya ditawarin untuk ngajar di IKIFA. Nah, dari situ, itu berarti tahun 2008. Ya, jadi saya di IKIFA itu dari 2008. Seperti itu sampai sekarang. Terus, ketemu jodoh juga di IKIFA. Ya, mungkin kalian tahu ya, apa namanya, saya dapat kerjaan di IKIFA dari Pak Tria. Ternyata malah berjodoh juga dengan Pak Tria gitu. Padahal dulu Pak Tria itu guru saya waktu di IKIFA. Ya, nggak ada yang nyangka kalau ternyata jodohnya ya guru sendiri, bisa dibilang seperti itu ya. Terus habis dari situ lanjut ke S2-nya di Pancasila. Ya, saya di Pancasila. Nah, kalau penelitiannya dulu saya S1 ambil di bidang mikrobiologi. Terus penelitian di S2 juga sama, bidangnya mikrobiologi. Karena memang udah suka ya sama mikro, jadi di S2-nya pun saya ambilnya tentang mikro. Tapi mikronya tetap yang berhubungan dengan farmasi ya. Jadi uji aktivitas antibakteri dari tanaman obat ya, dari buah belimbing wuluh. Terus nanti si belimbing wuluhnya ini dijadikan ekstrak, diuji aktivitasnya, dia punya aktivitas antibakteri atau tidak. Kalau punya aktivitas, kemudian saya lanjutkan ke membuat sediaan ya, sediaan salep gitu. Nah, salepnya ini dijadikan dulu bentuk nanopartikel seperti itu. Apakah setelah si ekstrak ini dijadikan nanopartikel masih mempunyai aktivitas sebagai antibakteri? Ternyata alhamdulillah hasilnya masih menunjukkan aktivitas sebagai antibakteri. Jadi itu penelitian saya waktu S2 gitu. Ya, panjang kalau ngomongin masalah kuliah, terutama S2 ya. Kalau S2 itu kan sudah mulai kerja juga ya, banyak kegiatan, ditambah sudah berumah tangga, ya kan, ditambah sudah punya anak, ya. Jadi lika-liku di S2 itu luar biasa. Saya itu hampir sudah mau di DO, ya, di drop out karena selama kuliah S2 itu saya sampai punya anak 3 gitu. Jadi terbentur hamil gitu ya, terus pada saat mau seminar proposal ternyata saya harus bed rest ya, nggak bisa
sambil melanjutkan penelitian, ya udah akhirnya saya mundur lagi. Ya terus habis itu dikasih amanah lagi sama Allah, hamil lagi anak ketiga sampai dengan anak yang keempat gitu. Ya jadi perjuangannya betul-betul banget waktu di S2 itu. Saya udah cost plus ya, udah bilang ke bagian prodi untuk kayaknya saya udah nggak sanggup untuk melanjutkan tesis saya gitu ya, karena kondisi udah waktu itu deadline tinggal 3 bulan lagi gitu ya. Alhamdulillah kalau penelitiannya sih udah selesai ya, cuma tinggal ngolah data. Tapi ya justru di 3 bulan itu Allah malah ngasih saya jalan yang begitu mudah sekali. Ya jadi di 3 bulan itu ya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan semuanya, dan dari pihak kampus pun mensupport banget gitu ya, jangan sampai saya itu mundur, nggak sampai menyelesaikan tesis saya gitu ya. Jadi alhamdulillah di 3 bulan terakhir itu benar-benar pertolongan Allah itu masya Allah banget buat saya gitu ya. Udah nambah punya anak gitu kan 3. Nah di akhir-akhir justru yaitu mungkin ya kalau kita tetap bersabar, berusaha gitu kan, yakin akan adanya pertolongan Allah, ya udah jadi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S2 gitu, walaupun di detik-detik terakhir. Ya jadi di bulan Februari itu saya udah terakhir banget, kalau nggak maju di bulan itu ya udah saya akan DO gitu ya, drop out. Jadi dari bulan Desember udah tuh Desember, Januari, pas banget Februari saya selesai bisa maju sidang. Seperti itu ya. Jadi buat mbak-mbaknya ya yang sekarang juga sambil bekerja sambil kuliah ya, tetap harus semangat, apalagi kalau kalian belum berumah tangga ya. Saya saja yang sudah berumah tangga, anak 4 gitu kan ya, walaupun penuh lika-liku tapi alhamdulillah bisa menyelesaikan. Kalian pun harus sama ya, seperti itu ya. Banyak jalan kok ya kalau kita memang selalu ini ya, mau berusaha. Jangan, yang paling utama sih ya berdoa ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Jadi curhat deh masalah kuliah. Ada lagi mbak-mbaknya, mas-masnya? Nah, kalau yang kuliah sambil kerja, ya harus pintar-pintar bagi waktu ya. Karena kalian itu melaksanakan 2 kegiatan istilahnya seperti itu. Jadi harus benar-benar bisa bagi waktu ya, pada saat kapan kalian harus kuliah, kapan kalian harus bekerja. Nah, itu harus pintar-pintar membagi waktu ya. Karena sekarang kondisinya masih online, ya kalian masih bisa nih nyambi gitu kan. Ya kerja, kemudian sambil Zoom juga. Padahal kan seharusnya tidak boleh ya kan. Yang namanya kuliah ya harusnya fokus kuliah. Nah, kalau bekerja itu harusnya bekerja ya. Tapi karena sekarang masih online, ya silahkan kalau kalian mau mengerjakan 2 kegiatan dalam satu waktu seperti ini. Tapi saya hanya minta gitu ya, tolong kameranya dinyalakan. Ini juga sebagai evaluasi di akhir semester genap kemarin, ganjil kemarin. Jadi kan di semester ganjil kemarin dosen-dosen semua rapat ya, kemudian diadakan evaluasi seperti itu. Ya jadi karena kita kondisinya masih harus online ya, jadi saya harapkan kamera untuk selalu dinyalakan, kecuali kalau memang sedang bermasalah di jaringan, oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan nggak mungkin ya dalam satu semester itu kalian mati semua kameranya, ya mati terus gitu kameranya. Jadi tolong kesadaran dari diri masing-masing saja, jangan harus selalu diingatkan, ya jangan selalu harus saya bilang gitu, ayo kameranya dinyalain, jangan ya, karena perkuliahan kita walaupun online ya tetap ya ini kan harus dilaporkan
kampus juga kan harus menghadapi yang namanya akreditasi, ya kan? Nah, di akreditasi itu kan harus ada bukti-bukti ya, perkuliahan dalam 1 semester bagaimana. Nah, masa nanti bukti perkuliahan online-nya di Zoom yang apa namanya, yang kameranya nyala gitu ya, atau videonya nyala cuma dosen doang, mahasiswanya nama semua, gelap semua. Nanti kan tanda tanya, ini sebenarnya ada nggak sih mahasiswanya, seperti itu ya. Jadi tolong kerjasamanya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain, Mbak? Sebelum kita ke kontrak perkuliahan. Ini kebanyakan pada bekerja ya. Kalau kelas sore sih biasanya karyawan semua nih. Iya, Bu. Ya. Tadi siapa yang bilang iya? Yang bilang Lulu, iya? Bu. Oh ya, Mbak Lulu kerja di mana? Di alat kesehatan, Bu. Marketing. Oh, di marketing. Berarti pagi kerjanya ya? Ya, kerjanya pagi. Oke. Terus nih Mbak Nia di mana nih? Mbak Nia Mulyani. Oh, Nianya ada berapa? Ada banyak berarti ini. Ada Nia Mulyani, ada Nia Febriani. Ini ada Mbak Selinia, Nia juga. Mbak Nia Mulyani. Ya, nggak ada orangnya. Mbak Nia Febriana di mana nih? Di Sana Farma Rawamangun, Bu. Oh, Sana Farma. Saya pernah megang anak bimbingan di sana. Bu siapa ya Sana Farma? Lupa deh saya tuh. Sekarang juga lagi ada yang PKL, Bu, anak D3. Oh iya iya. Siapa ya Mbak Sana Farma ya? Apotekernya siapa? Sana Farma Mbak Nia. Bapak Ramdhani, Bu. Pak Ramdhani yang kalau nerima PKL, oh Pak Dani ya? Iya. Oh iya iya, iya iya betul betul. Pak Dani. Terus Mbak Indah Oktavia kerja di mana? Saya kerja di klinik, Bu. Klinik mana? Klinik Erni Jati Sampurna. Di mana? Klinik Erni Jati Sampurna. Jati Sampurna. Oh, Bekasi berarti ya, Jati Sampurna itu Bekasi ya? Iya, Bu, betul. Oh, iya iya. Mbak Silvi Iya, Ibu. kerja di mana? Silvi di ET Millenia Dharma Insani, perusahaannya apotek dan klinik Mitra Sana. Masih satu naungan dengan PTN Seval. Oh, iya iya. Kamu lulusan mana, Mbak? Silvi lulusan SMK Farmasi Garut, Bu. Oh, Garut. Rantau. Merantau ya. Ya. Kontrak berarti di sini atau ada saudara? Iya, ngekos. Oh, ngekos. Sama ya, saya juga anak rantauan. Oh, Saya dari SMF ya. Dulu kan namanya masih SMF ya zaman saya. iya betul. Dari SAA berubah ke SMF. Saya juga merantau. Oh, Orang tua di Cianjur, saya tinggal sama nenek dulu di Cibubur, Jakarta Timur. Gitu. Ya, jadi semangat anak rantauan. terima kasih banyak, Ibu. Terinspirasi nih, Bu, dari cerita Ibu tadi. Oh iya harus dong ya, harus. Apalagi kalian masih muda-muda ya kan, masih single. Belum nikah ya, Mbak Silvi ya? Qadarullah belum, Ibu. Iya, nggak apa-apa ya. Ya jadi yang masih muda-muda tetap semangat, dan yang sudah berumah tangga juga jangan patah semangat. Kalian pasti bisa ya. Seperti itu. Yang penting sih harus semangat ya. Kalau udah semangat insya Allah kok bisa melewati semuanya.
Ya kalau ngomong memang agak gampang ya, tapi menjalaninya, gitu. Karena saya juga sempat merasakan di titik-titik seperti itu. Oke, Mbak Septia, di mana Mbak Septia? Aku di Apotek Aldi Farma. Ali Farma, di mana tuh? Cibitung. Di mana? Cibitung. Oh, Cibitung. Ini kayaknya Itu yang banyak. anak PKL juga nih di sini, Bu. Oh, iya, iya. Yang D3 juga. D3. Nah, Mas Teguh di mana nih, Mas Teguh? Iya, Bu. Mas Teguh kerja nggak? Kerja, Bu. Kerja di mana? Di apotik Daerah Jati Makmur. Jati Makmur. Jati Makmur mana tuh? Kimia Farma, Bu. Kimia Farma. Oh, Kimia Farma. Kimia Farma Jati Makmur. Iya. Oh, adik ipar saya juga Kimia Farma, tapi di mana dia ya? Lupa deh saya tuh. Mas Arif. Mas Arif di mana Mas Arif? Iya, Bu. Halo, Bu. Kamu kerja, Mas? Iya. Di Kerja, mana? Bu. Di mana? Di Kimia Farma RSCM. Oh, Kimia Farma RSCM. Iya. Videonya nyalahin, Mas Arif. Lagi di jalan, Bu. Kebetulan lagi neduh. Oh, lagi di jalan. Iya. Oke, Mbak Ilmi. Iya, Bu. Saya Mbak kerja, Ilmi. Bu. Iya, di mana, Mbak? Saya di perusahaan importir, Bu. Saya regulatori untuk pangan dan kosmetik. Di mana itu, Mbak, tempatnya? Di Sunter, Bu. Oh, Sunter. Sunter jauh dong ya. Kamu rumah di mana? Di Bekasi. Bekasi. Wow, naik apa? Bawa kendaraan sendiri? Iya, bawa motor, Bu. Oh, hati-hati ya. Sunter kan mobilnya gede-gede banget tuh. Iya, Bu. Maaf, Bu. Ini saya juga habis kecelakaan, Bu. Jadi ngecongkeng. Oh, iya, iya. Ya, hati-hati aja. Saya tuh paling serem ya kalau ke arah-arah Priuk, ke utara tuh. Aduh, saya dulu megang apotik di daerah sana, di Tanjung Priuk, di depan Rumah Sakit Koja. Ya, tapi sekarang udah enggak sih, udah saya lepas. Gitu. Karena itu takut ke sono tuh mobilnya gede-gede banget kan, kontainer apa, serem. Oke, siapa lagi nih, Mbak Yulita? Iya, Bu. Mbak Yulita kerja di mana? Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Bu. Oh, sama kayak Bu Siti ya, Siti Aisyah. Iya, Bu Aisyah. Oh, iya, iya. Kamu udah berumah tangga ya? Sudah, Bu. Oh, alhamdulillah. Semangat ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Kamu pasti bisa, harus bisa. Ya. Mbak Siti Askia? Iya, Bu. Di mana Mbak Siti? Aku di Prima Sehat Bekasi. Prima Sehat. Kayaknya banyak orang Bekasi juga ya di sini. Banyak ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak ada, kita langsung ke kontrak aja. Nggak ada. Oke, kita langsung aja ya. Ini saya masih pakai yang kelas 212A dulu ya. Nggak apa-apa, tinggal sama aja kok. Nanti tinggal saya ganti kelasnya. Nah, mata kuliahnya kimia farmasi. Jadi kimia, bener kan ya kimia farmasi ya? Ya, takutnya salah. Nah, kimia farmasi ini ada kimia farmasi 1 sama kimia farmasi 2. Ya, jadi kalau di semester 2 kalian dapatnya kimia farmasi 1. Terus nanti di semester 3 kalian akan dapat praktikum kimia farmasi 1 sama kimia farmasi 2. Gitu. Kemudian nanti di semester 4 itu ada praktikum kimia farmasi 2. Ya, jadi
kimia farmasi itu untuk teorinya terbagi menjadi dua, ada kimia farmasi 1 dan kimia farmasi 2 di semester yang berbeda. Ya, ada yang tahu kira-kira mempelajari tentang apa ya kimia farmasi? Ada yang pernah dengar atau mungkin dulu waktu di waktu sekolah pernah ada yang tahu kimia analisa? Ada yang pernah dapat nggak kimia analisa? Ada, Bu. Nah, belajarnya tentang apa tuh, Mbak? Kimia analisa. Tentang analis obat-obatan farmasitika nggak sih? Iya, betul ya. Jadi kimia farmasi ini sebenarnya bisa juga disebut dengan kimia analisa. Nah, di dalam kimia analisa ini terbagi menjadi dua, ya. Ada analisa kualitatif sama analisa kuantitatif. Ada yang pernah dengar? Analisa kualitatif dan analisa kuantitatif? Pernah dengar nggak? Pernah, Bu. Apa, Mbak? Pemisahan zat aktif itu. Yang mana nih? Kualitatif. Yang kualitatif pemisahan zat aktif. Kalau yang kuanti? Dari jumlahnya kali, Bu. Ya jadi beda kuali dengan kuanti itu, kalau kuali itu kita hanya mau mencari tahu ada atau tidak. Ya, ada atau tidak zat, ada atau tidak suatu zat yang terkandung di dalam sampel. Ya, tapi kalau kuantitatif setelah kita tahu zat tersebut ada ya di dalam sampel, nah berapa banyak jumlah zat tersebut yang terkandung di dalam sampel, nah itu masuknya sudah ke kuantitatif. Ya, jadi antara kualitatif dengan kuantitatif itu berbeda. Ya, kalau kualitatif itu hanya mau mengetahui aja ada atau tidak, atau istilahnya identifikasi. Gitu ya, ada atau tidak suatu zat dalam sampel. Nah, nanti kalau untuk lebih lanjutnya, setelah kita mengetahui ada gitu ya suatu zat tersebut, baru masuk ke analisa kuantitatifnya. Berapa banyak sih zat tersebut yang terkandung di dalam sampelnya, gitu ya. Nah, tentu saja di sini karena kimia farmasi ya yang mau kita identifikasi atau yang mau kita ketahui jumlahnya itu adalah yang berhubungan dengan farmasi ya. Kalau farmasi sudah tentu hubungannya dengan senyawa-senyawa obat ya. Nah, untuk kalian kan S1 farmasi ya. Kalau farmasi itu memang kalau kalian nanti perhatikan itu tiap semesternya ada aja mata kuliah farmasi ya, karena kembali lagi yang namanya farmasi itu kan berhubungan dengan senyawa obat. Nah, senyawa obat itu kan pasti ada yang namanya struktur-struktur kimia ya sebagai penyusun dari zat tersebut. Ya, jadi jangan bosan sama kimia. Semester 1 udah ketemu kimia dasar, ya kan? Semester 2 ketemu kimia farmasi sama kimia organik ya. Nah, nanti semester 3 ketemu lagi kimia organik 1, praktek kimia farmasi 1, terus nanti kimia farmasi 2 gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan sama yang namanya kimia ya, karena ya kalian jurusannya jurusan farmasi. Jangan kaget nanti kalau tiap semester kok kimia lagi sih Bu, kimia lagi sih Bu gitu ya. Jadi jangan pernah bosan dan harus mau belajar ya sama yang namanya kimia seperti itu. Nah, untuk harinya berarti kita di hari Jumat ya. Jumat jam 8 sih kalau di jadwalnya. Tapi nanti kalau memang seandainya praktikumnya lebih cepat selesai, kalau nggak salah kan praktek itu sampai jam 18.50 ya? Betul nggak di jadwalnya? Nah, kalau misalnya nanti kalian
mau langsung dimajuin aja, jadi kita mulai jam 7 boleh kayak gitu ya. Atau kalau misalnya Bu capek, Bu pusing habis dapat praktek, ya udah mau jam 8 juga nggak apa-apa, ikut jadwal gitu ya. Nanti saya tinggal kita sepakati bersama aja, kecuali mungkin kalau kalian nanti sudah praktek ini ya offline baru tuh. Nah, di sini manfaat dari mata kuliah kimia farmasi, jadi diharapkan setelah kalian mendapatkan mata kuliah ini, kalian dapat menggolongkan obat berdasarkan gugus fungsional, kemudian hubungan struktur dengan aktivitas obat. Nah, di sini untuk aktivitas obatnya itu ada antibiotik, analgetik, anestesi, dan antihistamin, serta identifikasi obat secara kualitatif. Ya, jadi gugus fungsi ini kalian akan belajar di kimia organik. Kimia organik siapa dosennya? Bu Nia juga, Bu. Bu Ika Agustina. Bu Ika. Bu Ika. Kok saya? Saya setahun lalu megang kimia organik, tapi tahun ini nggak dikasih kimia organik, tapi dikasihnya kimia medisinal. Gitu ya. Jadi nanti kalian akan belajar tuh gugus-gugus fungsi ya, gugus-gugus fungsi yang dimiliki oleh suatu senyawa organik ya atau zat organik. Nah, nanti dari gugus fungsi itu kalian akan menghubungkan gitu ya. Misalnya nih gugus fungsi itu salah satunya adalah alkohol. Alkohol itu kan mempunyai gugus fungsi apa? Ada yang tahu? OH, Bu. OH ya. Nah, si OH ini nanti apakah dia akan mempengaruhi aktivitas dari obat gitu. Misalnya kita di sini antibiotik gitu ya. Nah, nanti kita lihat misalnya si OH ini gugus fungsi yang dimiliki oleh suatu senyawa gitu ya. Misalnya dia nanti ada OH-nya. Nah, apakah aktivitasnya itu dapat menaikkan atau menurunkan dari senyawa obat tertentu gitu ya. Nah, makanya kalau untuk belajar ini itu bisa juga untuk modifikasi struktur. Ya, jadi misalnya nih ketika kita melihat si gugus OH ini malah menurunkan aktivitas obat ya. Nah, nanti si gugus OH-nya ini mau kita ganti, misalnya diganti dengan gugus metil, apakah itu akan memperbaiki aktivitasnya atau tidak gitu. Jadi nanti kita akan belajar hubungan struktur dengan aktivitas obatnya. Tapi untuk kimia farmasi 1 ini masih belum terlalu mendalam untuk yang HSA-nya atau hubungan struktur dengan aktivitas. Nah, untuk lebih mendalamnya lagi itu nanti kalian akan mendapatkan di mata kuliah kimia medisinal. Seperti itu ya. Jadi kalau di kimia farmasi hanya kulit-kulit luarnya aja. Oh, ada apa sih misalnya di amoxicillin. Amoxicillin itu rumus strukturnya dia ada senyawa benzen ya, berarti dia termasuk ke dalam senyawa homosiklik ya, dia masuk ke dalam senyawa aromatik gitu. Nah, apakah senyawa aromatik ini akan mempengaruhi aktivitas dari antibiotik tersebut gitu ya. Jadi hanya kulit-kulit terluarnya aja ya. Kemudian selain mempelajari HSA ya, tapi hanya kulit-kulit luarnya aja. Nah, di sini kalian akan belajar tentang identifikasi obat secara kualitatifnya. Ya, misalnya nanti amoxicillin ya untuk mengidentifikasi antibiotik ini menggunakan apa gitu ya. Biasanya kalau identifikasi secara kualitatif ini menggunakan reaksi-reaksi warna. Ya, artinya menggunakan reagen-reagen tertentu yang spesifik untuk obat-obat tertentu saja. Ya, misalnya nanti antibiotik dia spesifik dengan menggunakan reagen Mayer. Nah, nanti ketika ditambahkan reagen Mayer, dia akan menghasilkan endapan berwarna merah. Tapi kalau untuk yang bukan golongan antibiotik, dia tidak akan menunjukkan warna merah tersebut. Ya, jadi identifikasinya ini itu dengan menggunakan reaksi warna. Ya, nanti untuk identifikasi juga ada tahapannya. Ya, jadi nggak sembarangan kamu langsung tambahin aja langsung reaksi Mayer, enggak ya. Jadi
ada prosedurnya, ada urutannya, ada runutannya. Ya, jadi dari uji pendahuluan dulu, ya. Setelah masuk uji pendahuluan, nanti kalian lihat nih uji organoleptiknya. Kalau organoleptik kan berarti menggunakan panca indera. Ya, kita lihat bentuknya itu seperti apa. Ya, kemudian baunya, ya kemudian kelarutannya. Ya, setelah uji kelarutannya nanti kalian lanjut ke tahap yang selanjutnya. Biasanya dengan uji pirolisa, ya dengan pembakaran. Ya, nanti setelah uji pirolisa baru tuh masuk ke identifikasi dengan menggunakan reaksi warna. Ya, jadi kualitatif pun itu ada tahapan. Ya, kita nggak bisa langsung mencoba dengan reaksi warna yang spesifik untuk salah satu zat. Ya, jadi ada urutannya. Kemudian untuk deskripsi perkuliahannya di sini membahas tentang penggolongan obat berdasarkan gugus fungsi, kemudian HSA-nya. Ya, di sini untuk obatnya itu ada antibiotik, analgetik, anestesi, dan antihistamin, serta identifikasi obat secara kualitatif. Ya, jadi beda antara kimia farmasi 1 sama kimia farmasi 2 adalah di sini. Ya, kalau kimia farmasi 1 kualitatif, ya, tapi kalau kimia farmasi 2 kuantitatif. Ya. Kemudian ini tujuan instruksionalnya nggak usah ya. Nah, langsung aja. Nah, ini adalah materi kita dalam 1 semester ke depan. Ya, jadi minggu depan itu nanti ada pendahuluan kimia farmasi. Ya, kemudian nanti masuk ke analisa kualitatif senyawa obat. Nah, untuk analisa kualitatif senyawa obat ini jadi 2 pertemuan. Ya, karena memang di analisa kualitatif ini akan dibahas 2 metode ya, karena untuk analisa kualitatif sebenarnya sih bukan hanya kualitatif ya, untuk kuantitatif pun itu terbagi menjadi 2 gitu ya. Jadi ada dengan menggunakan metode konvensional, ada juga dengan menggunakan metode yang modern. Kalau konvensional itu ya tadi ya menggunakan uji pirolisa, kemudian menggunakan reaksi warna, organoleptik. Nah, itu kan dia metode-metode yang sederhana. Tapi kalau sudah menggunakan cara yang modern, ya berarti sudah menggunakan alat-alat yang tingkat keakurasiannya itu lebih tinggi. Misalnya seperti spektrofotometri, ya KLT, seperti itu ya. Jadi kenapa ini dibagi 2? Karena memang dibahas 2 metode ya, metode konvensional sama metode yang modernnya. Kemudian selanjutnya di sini ada antibiotik ya. Nah, di antibiotik ini nanti akan ada klasifikasinya. Kemudian klasifikasinya di sini terdiri dari antibiotik beta-laktan, aminoglikosida, makrolida, polipeptida, kloramfenikol, tetrasiklin. Ya, kemudian setelah mempelajari klasifikasinya, masuk ke analisa kualitatif dari senyawa antibiotik tersebut. Ya, kemudian ada anestesi umum. Ini juga sama ya, terdiri dari klasifikasi, kemudian ada mekanisme aksinya, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi untuk golongan anestesi umum. Kemudian masuk ke anestesi lokal. Ya, anestesi lokal ini juga sama, klasifikasi, substansi, atau mekanismenya, kemudian cara identifikasi pada senyawa anestesi lokal. Kemudian ada analgetik narkotik, ya, atau disebut juga dengan analgetik opiat. Di sini akan dipelajari tentang karakteristik dari opioid, kemudian klasifikasi, narkotik antagonis, dan mekanisme aksi. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi untuk analgetik narkotik tersebut. Nah, ini dia terpisah ya. Jadi untuk yang analgetik narkotik ini terbagi menjadi 2. Ya, kalau yang ini kan langsung nih anestesi umum, identifikasinya dalam 1 minggu itu ya. Jadi di 1 kali pertemuan udah langsung membahas tentang identifikasi. Tapi kalau untuk yang analgetik
analgetik narkotik ini dibagi menjadi 2 ya. Kemudian ada analgetik non narkotik ya. Kalau ini juga sama nih diselesaikan dalam 1 kali pertemuan. Kemudian nanti ada antihistamin. Antihistamin ini materi yang terakhir ya. Nah, untuk bahan ajar nanti akan diberikan PowerPoint ya, PPT. Kemudian kalau modul pembelajaran kita belum ada. Nah, untuk buku pegangan kalau untuk kimia farmasi itu kita menggunakannya farmakope ya, baik itu farmakope FI 3, FI 4, 5, 6 ya. Kemudian bisa juga kalian baca-baca dari kimia farmasi PPSDM ya, dari Poltekkes itu juga bisa kalian baca. Terus nah ini tugas ya dalam perkuliahan sebagaimana disebutkan, ini nggak usah ya, materi udah pasti akan dikasih ya, biasanya nanti di-upload di IL. Kalau tidak lewat IL, lewat PJ biasanya. Kemudian untuk mini test sepertinya ini saya tidak ada ya. Jadi mini test ini diganti saja dengan tugas. Ya, penugasan biasanya sih ada beberapa materi yang di akhir slide-nya itu akan diberikan tugas. Ya, jadi mini testnya diganti dengan penugasan saja. Kemudian kehadiran pada tatap muka minimal 80%, ini kalian juga pasti sudah tahu ya, karena sudah melewati semester 1 kemarin. Jadi jangan sampai kalian absennya itu kurang dari 80, karena kalian bisa tidak ikut ujian, baik itu UTS ataupun UAS. Nah, untuk mini test tidak ada, maka diganti dengan tugas ya. Untuk evaluasi ini juga sama dengan mata kuliah yang lain, akan diberikan 2 kali, UTS dan UAS. Kalau UTS berarti di pertemuan ke-8, untuk yang UAS-nya di pertemuan ke-16 ya. Nah, penugasan sesuai pokok bahasan yang harus sudah diselesaikan sesuai tanggal yang ditentukan. Nah, karena saya tidak ada mini test diganti dengan tugas, ya jadi untuk tugas ini dikumpulkannya 1 minggu ya. Jadi waktunya itu 1 minggu. Misalnya hari ini ada tugas, berarti terakhir pengumpulan itu di hari Kamis. Ya, jadi bukan di hari Jumatnya, tapi di hari Kamis jam 12 malam. Seperti itu. Nah, untuk tata tertib mini test ini enggak ada. Ini enggak. Ini sama aja ini. Tata tertibnya. Ini belum diganti nih, dapat dari itunya. Oke, untuk tata tertib kalian pasti udah tahu ya. Jadi saya minta setiap perkuliahan kameranya tolong dinyalakan ya, kecuali memang jaringan yang sedang tidak bersahabat gitu ya, atau perangkat ya laptop atau handphone gitu ya sedang tidak bisa, oke nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan tiap pertemuan gitu kameranya mati terus ya. Terus apa lagi? Ini harusnya ada nilai di sini nih. Ini nggak ada ya. Oke, untuk yang tata tertib ini seingat saya di sini harusnya ada ini ya, protes nilai ya. Protes nilai itu hanya dilayani dalam waktu 1 minggu setelah nilai di-input. Ya, jadi nanti untuk penginputan nilai UTS atau UAS biasanya saya akan menginformasikan kepada PJ ya kalau nilai UTS dan UAS sudah diinput. Nah, kalau sudah ada informasi seperti itu, berarti kalian harus langsung cek ke HS-nya masing-masing atau SIA-nya masing-masing. Apakah nilai kalian itu sudah ada atau belum? Sebentar. Ya, jadi kalau sudah ada informasi penginputan nilai, tolong langsung segera dicek SIA-nya masing-masing ya. Kalau memang ada yang nilainya belum ada, ya atau kalian merasa, Bu, saya bisa kok Bu kemarin ngerjain semua, harusnya saya dapat 100, kok saya sekarang tapi nilainya kok malah dapatnya 80. Nah, kalian boleh ya, tapi waktu
waktu prosesnya itu hanya 1 minggu. Ya, lewat dari batas tadi, ya saya tidak akan terima komplainan apapun. Ya, jadi ini juga pesan saya buat kalian harus rajin-rajin lihat SIA. Ya, SIA itu harus jadi pegangan kalian. Ya, harus sering ngecek, apalagi kalau sudah habis UTS ya, habis UTS, habis UAS itu harus sering-sering dilihat. Maaf, izin sebentar ya, saya ajan dulu di sini. Lu minjem, mau bawa, posisinya udah